ada fakta sosial di negeri kita ini yang tidak seindah eh, yang tidak seindah seperti di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan perumahan kita atau di lingkungan masyarakat yang dekat dengan kita gitu, bahwa ada konflik karena agama, ada konflik karena perbedaan suku. Oke, Kak Jenny. Sebelumnya kita sudah berbincang-bincang sedikit dan Kak Jenny sempat membagikan bagaimana profil singkat, gambaran singkat dari tempat Kak Jenny sekarang berkarya di Cilengsi, yang mana Kak Jenny mengajar di SMA, kemudian juga ada pelajaran-pelajaran khusus yang menarik, kemudian diceritakan ada pelajaran sosiologi politik yang juga saat ini sedang Kak Jenny ampu di tempat Kak Jenny berkarya, dan Kak Jenny juga melakukan pembinaan iman terhadap para peserta didik yang beragama Kristen. Nah, Kak Jenny, selanjutnya saya tertarik dengan em, bagaimana Kak Jenny ini kemudian membagikan hal-hal baik yang terinspirasi dari YIPC, dari Peace Values, dari Interfaith Dialogue dalam proses belajar mengajar yang Kak Jenny lakukan di sekolah. Terlebih mata pelajaran yang Kak Jenny pegang kan tidak apa ya, bukan di bidang agama secara baku ya, bukan pendidikan agama Kristen dan sebagainya. Nah, saya jadi penasaran bagaimana menyisipkan hal-hal tentang keberagaman tadi di dalam proses belajar mengajar yang Kak Sini lakukan. Terima kasih Esther untuk pertanyaannya. Benar sekali, karena saya tidak mengajar pendidikan agama, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ya, khususnya yang berkecimpung di YPC, bagaimana saya bisa membagikan nilai-nilai perdamaian kepada para peserta didik ketika mengajar. Nah, di dalam mata pelajaran sejarah, sebenarnya ada banyak sekali materi-materi pelajaran yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai perdamaian. Seperti contohnya ketika kami belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, lalu kerajaan Islam di Indonesia, ada banyak sekali nilai-nilai toleransi yang dapat diajarkan kepada para peserta didik. Dan memang dari bidang kurikulumnya juga sangat jelas melalui topik-topik tersebut, pemerintah juga ingin memberikan kesadaran tentang bertoleransi kepada para peserta didik. Lalu juga di pelajaran sejarah itu ada materi tentang politik apartheid. Nah, melalui materi itu juga sangat jelas ya, bisa memberikan kesadaran, awareness kepada para peserta didik mengenai pentingnya untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras gitu. Kebetulan juga di sekolah para peserta didik itu memiliki latar belakang suku yang beragam, sehingga nilai-nilai tersebut juga sangat aplikatif untuk diterapkan dalam kehidupan mereka dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Begitu juga dengan keberagaman agama ya, yang sebelumnya sudah saya mention juga, anak-anak ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Jadi nilai-nilai itu juga sebenarnya sangat aplikatif gitu dalam kehidupan bersekolah mereka. Selain itu juga ada banyak ya materi-materi seperti contohnya tentang revolusi, terus juga materi tentang historiografi. Di historiografi anak-anak belajar untuk berpikir kritis. Nah, nilai berpikir kritis ini kan juga sebenarnya sangat berkaitan dengan nilai-nilai perdamaian kan, seperti contohnya anak-anak belajar untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang ada di media sosial, harus melakukan recheck and cross check gitu terhadap informasi yang mereka baca, yang mereka tonton gitu. Jadi nilai-nilai itu yang ada di pelajaran sejarah sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan nilai-nilai perdamaian yang ada di YPC. Seperti itu, Esther. Selain itu juga sebenarnya saya juga sering sih, walaupun mungkin tidak berkaitan langsung, tapi biasa kan kita di kelas juga ada ini ya, perlu memberikan perhatian ya kepada para peserta didik. Tidak melulu harus membahas materi gitu. Kita juga sebagai guru juga perlu membagikan pengalaman-pengalaman hidup kita gitu. Nah, di sana
saya sering juga membagikan tentang pengalaman saya berdialog lintas iman yang damai, terus juga berteman dan belajar dari berbagai komunitas agama, termasuk misalnya kepercayaan penganut kepercayaan yang tidak termasuk dalam world religions seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Sabto Darmo. Nah, kelompok-kelompok kepercayaan itu juga sering saya perkenalkan kepada para peserta didik. Gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kesempatan di dalam kelas untuk membagikan nilai-nilai perdamaian kepada mereka. Oke. Ya, Kak Jenny, eh saya lebih apa ya spesifik ingin mendalami yang bagian Kak Jenny ngobrol santai, istilahnya memberikan perhatian yang lebih kepada teman-teman peserta didik. Nah, dalam momen ketika Kak Jenny berbagi itu, apakah menemukan hal-hal yang akhirnya membuat Kak Jenny resah atau justru memberikan insight yang baru, memberikan semangat yang baru berkaitan dengan keberagaman, misalnya akhirnya menemukan bahwa oh, anak-anak peserta didik ini sepertinya punya potensi konflik yang kemudian membuat Kak Jenny resah, atau justru mereka sudah punya semangat untuk hidup dalam kemajemukan dengan em, apa ya secara tidak langsung telah menerapkan nilai-nilai perdamaian seperti itu. Ada hal-hal yang bisa dibagikan, Kakak? Thank you Esther untuk pertanyaannya. Nah, memang untuk sekolah di tempat saya mengajar, latar belakang peserta didik yang saya ajar itu sangat beragam ya pastinya. Bahkan ada nih Esther, ini ketika di tahun pertama saya masuk, pada saat itu juga masih masa COVID ya, jadi kelasnya itu em, bersifat virtual dan saya tidak bertemu langsung dengan para peserta didik. Nah, tapi ketika saya melakukan absensi dan mulai berkenalan dengan anak-anak, ada nama-nama mereka yang namanya itu sangat Kristen gitu. Misalnya Immanuel gitu ya. Nah, ini kan saya pikir Kristen. Ternyata dia adalah seorang Muslim. Terus juga ada yang namanya Gloria gitu. Saya pikir ini Kristen juga, ternyata Muslim juga gitu. Apalagi banyak anak-anak di sekolah saya itu ya walaupun Muslim, tapi mereka nggak menggunakan kerudung gitu. Nah, ketika akhirnya sudah mulai COVID sudah mulai mereda dan anak-anak sudah mulai melakukan pembelajaran di sekolah langsung, nah saya bisa ketemu langsung sama mereka dan bisa dan punya banyak waktu ya untuk bisa ngobrol langsung gitu. Nah, ternyata kayak misalnya si Anuel itu dia ternyata punya background yang sangat unik gitu. Jadi walaupun keluarganya mama papanya Muslim, tapi ada keluarga dari pihak mama yang beragama Kristen gitu. Jadi background mamanya yang sebelumnya adalah non Muslim, terus kemudian convert menjadi Muslim, kayak gitu. Juga ada anak murid saya yang mama papanya beda agama. Jadi ternyata di rumah dia sudah hidup dalam keluarga yang beragam agamanya, gitu. Seperti itu sih sebenarnya latar belakang sosial murid yang saya ajar. Sehingga sebenarnya kalau yang saya perhatikan ya, anak-anak itu masih cenderung terbuka gitu dengan keberagaman. Mereka bukan orang-orang yang anti dengan keberagaman gitu, karena memang mereka sudah biasa hidup di lingkungan yang heterogen gitu, sudah biasa hidup di lingkungan yang beragam agama, beragam suku gitu. Bahkan ada juga anak murid saya yang wajahnya itu sangat Chinese, matanya sangat sipit. Terus saya tanya, kamu mama atau papa dulu punya ini ya garis keturunan dari keluarga Tionghoa? Terus dia tidak tahu. Terus kamu sukunya apa dong? Nggak tahu, Miss. Ya saya campur-campur aja. Jadi dia udah nggak tahu gitu dia itu sebenarnya suku apa gitu. Karena memang mama papanya pun udah campur-campur gitu sukunya. Jadi yang kayak gitu tuh banyak gitu di tempat saya mengajar gitu. Sehingga justru kadang-kadang ya Esther, saya memperkenalkan nih kepada mereka gitu, memberitahu kepada mereka bahwa ada fakta sosial di negeri kita ini yang tidak seindah seperti di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan
perumahan kita atau di lingkungan masyarakat yang dekat dengan kita gitu, bahwa ada konflik karena agama, ada konflik karena perbedaan suku, ada konflik karena perbedaan kepentingan gitu ya, itu membuat mereka, oh iya Miss, beneran Miss gitu, justru mereka kayak jadi lebih aware gitu, jadi lebih tahu, oh ternyata ada banyak fakta sosial yang saya nggak ketahui dan ternyata tidak semulus seperti yang saya sudah alami dari kecil. Oh ternyata di luar sana ada ya konflik-konflik yang seperti itu yang dikarenakan agama. Oh ternyata di luar sana ada ya konflik yang karena perbedaan suku. Kok bisa ya Miss? Kadang-kadang malah mereka bertanya seperti itu kepada saya. Jadi ya pada akhirnya itu jadi kesempatan ya untuk saya menjelaskan kepada mereka bahwa kalau nanti kalian sudah dewasa dan mungkin sudah berkuliah atau bekerja, ya akan ada fakta-fakta sosial yang seperti itu yang kalian hadapi. Nah, lalu bagaimana ya kita menyikapi hal-hal yang seperti itu? Kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan gitu jika kita ada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami situasi yang tidak ideal seperti itu gitu. Nah, jadi Esther, kan kalau di pelajaran sejarah itu kita juga ada materi tentang ini ya, kolonialisme di Indonesia ya Mm-mm. kan. Nah, akhirnya Iya, kita iya. belajar banyak tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh yang berusaha untuk melakukan perlawanan gitu terhadap penjajah. Nah gitu. Jadi kita juga belajar misalnya dari tokoh Max Havelaar, dari sorry, Multatuli ya kan, yang menuliskan buku yang berjudul Max Havelaar gitu. Nah dari situ kita Mm. belajar tentang orang-orang yang memiliki privilege, tapi mereka memilih untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan sedikit mengganggu kenyamanannya mereka gitu. Nah, dari situ akhirnya biasanya saya mengajak anak-anak untuk berefleksi. Nah, seperti kita ini, kita di sini kan memiliki banyak privilege. Nah, kira-kira bagaimana ya kita bisa memanfaatkan privilege kita supaya bisa lebih berdampak terhadap orang lain gitu, berdampak positif terhadap orang lain. Nah, biasanya saya mengajak anak-anak berefleksi apakah melalui daily test, melalui tugas, atau juga melalui ujian mid semester atau Mm-mm. ujian akhir semester. Nah, saya pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif seperti itu. Bahkan ada loh Esther, peserta didik saya ya, ketika kami belajar tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia. Uh, nah, di situ kan memang kalau di buku sejarah kita, pahlawan-pahlawan yang dimasukkan ke dalam buku sejarah itu lebih banyak laki-laki ya. Iya, betul. Nah, di situ saya mengajak anak-anak untuk berpikir, menurut kalian kenapa ya kok pahlawan-pahlawan di negeri kita ini kebanyakan laki-laki? Apakah memang faktanya seperti itu? Apakah memang pahlawan yang berjenis kelamin perempuan itu hanya uh, Walanda Marami saja? Gitu? Apakah tidak ada Hmm. tokoh lain? Apakah hanya Kartini saja? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akhirnya memberi mereka kesadaran bahwa oh iya benar gitu, ada problem ketidaksetaraan gender juga ya gitu di negara kita gitu. Akhirnya saya juga mengajak mereka berefleksi kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari um, contoh-contoh apa saja yang tanpa kita sadar sebenarnya kita juga sudah tidak berkeadilan gitu terhadap Hmm. sesama kita laki-laki atau sesama kita perempuan gitu, terhadap keberagaman gender gitu yang ada di sekolah atau di rumah. Nah, jadi sebenarnya melalui pelajaran sejarah itu ada banyak sekali nilai-nilai perdamaian yang bisa dibagikan kepada anak-anak. Iya, justru inspirasinya malah inspirasi yang benar-benar terjadi dan dekat dengan teman-teman peserta didik karena kan sejarah yang Kak Jenny ajarkan juga ada sejarah Indonesia ya. Benar, sejarah Indonesia ada juga Ya. sih sejarah global ya, misalnya kayak revolusi Prancis, revolusi Amerika, tapi tetap aja dari materi-materi itu pun ada banyak sekali nilai-nilai perdamaian. Iya. Oke. Kak Jenny, kalau ini kan agak berbeda dengan Kak Rahmat. Kak Rahmat dengan background yang SMK,
kemudian distribusi gendernya itu sangat jomplang ya antara peserta didik putra dan putri itu jauh sekali. Putranya sangat banyak, putrinya hanya sedikit. Nah, kalau di SMA Kak Jenny, keberagaman gendernya bagaimana? Cukup seimbang sih Esther antara laki-laki dan perempuan karena memang sekolah umum ya, jadi Hmm. kelas itu bisa beragam gitu. Ada yang lebih banyak laki-laki, ada yang lebih banyak perempuan, tapi juga perbedaannya hanya antara 2 sampai 3 orang gitu. Perbedaan antara laki-laki sama perempuannya. Oke. Nah, itu kan sangat beragam sekali ya Kak Jen. Mulai dari gender, kemudian suku, agama juga. Pernah nggak Kak Jen itu menemui terjadi konflik atau apapun, baik itu konflik verbal maupun konflik fisik di sekolah, yang itu terjadi akibat dari adanya keberagaman tadi? Kalau konflik verbal, ya tentu saja ya, namanya juga anak-anak remaja di masa-masa pubertas, mereka ingin mengeksplorasi banyak hal, tentu pernah terjadi yang namanya konflik verbal. Tapi mungkin konfliknya tidak terlalu, apa sih ya, kalau yang pernah saya temui ya, itu konflik verbalnya lebih ke karena perbedaan, um, how to say that, persoalan remaja sih, sebenarnya lebih ke persoalan remaja, bukan karena mereka mempermasalahkan identitas agama, identitas suku, ataupun identitas gender mereka gitu. Jadi ya persoalannya lebih ke persoalan-persoalan remaja, karena misalnya masalah pacaran atau masalah pertemanan, hal-hal yang seperti itu. Oh, baik. Lalu kemudian saya jadi ingat karena ini SMA. Dulu ketika saya SMA itu sangat jarang ada ruang perjumpaan antar agama yang membahas baik antar agama maupun antar suku, tetapi eh, saya lebih menggarisbawahi yang antar agama ya karena sangat jarang terjadi dan itu dianggap hal yang sensitif itu ketika saya SMA beberapa tahun lalu gitu. Nah, kalau untuk konteks saat ini di tempat Kak Jenny di tengah keberagaman itu sekolah memfasilitasi tidak ya ruang perjumpaan untuk mendiskusikan tentang relasi antar umat beragama, hal-hal yang seperti itu memang diselenggarakan secara formal atau Kak Jenny memiliki inisiatif sendiri untuk menyelenggarakan ruang diskusi misalnya gitu. Uh, Kalau misalnya ruang dialog yang dimaksud adalah seperti yang dilakukan di EPC ketika kita membahas tentang common word atau prasangka-prasangka antar umat beragama, sebenarnya sekolah tidak pernah memfasilitasi kegiatan yang seperti itu. Nah, tetapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sekolah atau yayasan itu selalu memberikan kesempatan kepada setiap agama untuk melaksanakan hari besarnya masing-masing, dan itu mengikut sertakan seluruh peserta didik dari unit TK, TGTK, SD, SMP, SMA dengan berbagai latar belakang agama. Jadi misalnya kayak besok kami akan mengadakan kegiatan Idul Fitri nih, ya kan? Jadi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri. Jadi secara tidak langsung melalui kegiatan tersebut ya peserta didik sebenarnya diajak untuk belajar mengenali Islam itu seperti apa, ajaran Islam itu seperti apa, karena tetap ada kesempatan yang diberikan kepada ustadz yang mewakili agama Islam ya untuk menyampaikan ceramahnya gitu di hadapan seluruh peserta didik gitu. Jadi secara tidak langsung ya peserta didik diajak untuk mengenal agama Islam itu seperti apa. Oh, salah satu perayaan umat Islam itu adalah perayaan Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri itu perayaan seperti apa? Nah, itu biasanya akan dijelaskan gitu. Begitu juga dengan agama yang lain ketika perayaan Natal, perayaan Imlek, perayaan Paskah, perayaan Nyepi, dan perayaan-perayaan agama lainnya gitu. Yang memang pemeluknya ada di sekolah kita. Nah, kan tetapi saya pribadi pernah sih Esther mencoba melakukan dialog
uh, lintas iman ya di kelas. Ketika pelajaran sejarah dengan materi penyebaran ketika materinya itu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hmm. Nah, di situ saya memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk uh, berdialog mengenai kesalahpahaman mereka tentang Islam, terus juga memberikan kesempatan kepada yang Muslim untuk memberikan klarifikasi. Nah, pada saat itu Esther, ada murid saya yang bertanya seperti ini, Miss, kenapa ya di buku sejarah kita ada materi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, lalu juga ada kerajaan Islam di Indonesia, tapi kenapa ya tidak ada materi tentang penyebaran agama Kristen di Indonesia? Nah, jadi kalau secara diakronis itu kan setelah penyebaran Islam di Indonesia, kedatangan pedagang-pedagang Eropa kan ke Indonesia. Yes. Nah, secara tidak langsung kan pada saat pedagang-pedagang Eropa datang ke Indonesia juga terjadi penyebaran agama Kristen gitu. Nah, tapi dia ini mempertanyakan kok tidak ada ya materi dengan judul penyebaran agama Kristen di Indonesia. Jadi dia sempat berpikir, ini kenapa ya Miss kok seperti mendiskriminasi agama Kristen gitu. Tapi pada akhirnya ya Tidak udah ada saya materi jelaskan khususnya. tidak ada materi khusus karena sebenarnya ketika kita belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, di saat yang bersamaan juga materi itu menjelaskan juga kepada kita tentang bagaimana agama Kristen itu bisa masuk ke Indonesia dan kemudian berkembang di negara ini seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti itu sih terjadi di dalam kelas. Nah, itu saat pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, Kak Jenny gimana merespon mereka gitu? Karena saya yakin juga yang agama lain pasti dalam hati, iya ya, Kristen nggak ada, Hindu Buddha yang duluan, gimana gitu. Ya, saya sih senang Esther. Saya biasanya kalau di kelas ya, saya bilang kepada anak-anak, nah ini yang Miss Jenny pernah baca. Tapi kalau misalnya kalian memiliki sumber-sumber yang lain yang bisa apa ya menambah wawasan kita terkait materi ini, I'll be very happy gitu. Jadi jangan takut dan juga jangan menganggap bahwa apa yang Miss Jenny jelaskan ini adalah yang paling benar gitu. Kalian juga harus meng-cross check, kalian juga harus mengkritisi apa yang Miss Jenny sampaikan gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya informasi yang berbeda, tidak apa-apa disampaikan gitu. Jadi saya sih kalau di kelas ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis justru senang sih. Kadang kalau misalnya saya belum tahu Esther jawabannya, ya saya bilang aja, ini pertanyaan menarik. Coba nanti Miss Jenny cari tahu ya, gitu. Jadi di pertemuan selanjutnya barulah kami bahas, gitu. Oke, seru sekali ya, Miss. Jadi apa? Jadi Miss kan saya manggilnya Kak Jenny. Ya, jadi manggil Miss ini. Ya, saya coba manggil Miss. Aduh, apa namanya? Ngajar sejarah tapi bisa sampai kemana-mana jadi dialog yang asik gitu. Karena ya tadi nilai-nilai yang ada di IPC juga kan sudah terbawa ya secara tidak langsung oleh Kak Jenny di sana gitu. Soalnya saya tuh kadang kalau mengingat ke zaman SMA, guru-guru sejarah itu tuh kaku sekali dengan textbook. Jadi akhirnya kita mengacu ke situ seperti itu. Nah, itu dulu beda konteks dengan saat ini. Nah, Kak Jenny, tentu generasi yang Kak Jenny ajar sekarang itu kan berbeda ya dengan yang lalu-lalu. Generasi sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang related to digital native katanya, yang sangat lekat dengan media sosial, media massa, internet dan seterusnya. Itu em, menurut Kak Jenny berpengaruh enggak pada cara berpikir mereka terkait dengan keberagaman di sekolah, relasinya dengan yang Sanglian itu gimana menurut pengamatan Kak Jenny? Kalau menurut saya peserta didik di generasi sekarang, ya mereka sebenarnya anak-anak yang jauh lebih cerdas sih dan berwawasan. Kadang apa yang kita sampaikan sebenarnya belum tentu menjadi hal yang baru untuk mereka karena mereka sudah pernah baca itu di media sosial gitu ya. Nah, tapi memang problemnya adalah anak-anak ini
Kalau yang saya ini menurut perspektif saya ya Aster, dan juga tidak Iya. semuanya, karena anak-anak semuanya sangat beragam sih karakter dan perilakunya. Nah, tapi yang saya perhatikan banyak dari mereka yang jadinya malas membaca penjelasan-penjelasan yang panjang Hmm. gitu. Jadi karena mereka sudah terbiasa mungkin di Instagram membaca caption yang pendek atau membaca um, how to say kayak konten-konten atau mendengar penjelasan konten creator di TikTok gitu ya atau di YouTube dengan cara yang lebih singkat. Nah, itu membuat anak-anak jadi lebih kurang betah gitu membaca buku. Padahal sebenarnya kan untuk melatih daya kritis anak-anak mereka perlu banyak membaca dan ketika mempelajari sesuatu itu perlu mempelajarinya secara lebih holistik kan Esther. Jadi tidak setengah-setengah gitu memahami informasi tertentu. Jadi yang saya temukan di dalam kelas ketika misalnya nih pelajaran sejarah menurut saya juga penting gitu mendorong anak-anak supaya mereka membaca sendiri dulu. Jadi tidak melulu mendengarkan dari gurunya. Kan kalau sekarang kan memang harus student center kan. Jadi Yes. bukan teacher center gitu, bukan guru yang terus-menerus menjelaskan ABCD sampai selesai kelasnya gitu. Tapi anak-anak harus secara aktif uh, mencari tahu dan juga mengolah informasi yang mereka baca dari buku gitu. Nah, kadang-kadang ya gitu anak-anak ini cepat bosan ketika misalnya saya minta mereka membaca dulu, lalu mereka harus membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil bacaan mereka atau mencari hal-hal yang menarik untuk mereka. Jadi saya sering bilang kamu tidak perlu takut salah karena bisa jadi yang menarik untuk kamu berbeda dengan teman kamu. Jadi ketika jawaban kamu berbeda dengan temanmu yang lain, tidak perlu merasa berkecil hati gitu. Jadi harus tetap pede menyampaikan apa yang menurut kamu memang itu yang menarik gitu. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak itu cepet bosan gitu ketika diminta untuk membaca bukunya gitu. Nah, itu sih yang menjadi tantangan menurut saya ya. Sehingga kadang-kadang ya harus lebih kerja keras lagi, harus lebih kreatif lagi gimana caranya mendorong anak-anak supaya mereka tetap mau membaca, tetap mau uh, menyimak gitu. Karena kadang-kadang dibaca tapi nggak disimak gitu. Kan kita bisa tahu ya, Lewat. kita kasih waktu reading time 10 minutes gitu, 10 menit. Setelah itu apa yang menarik dari paragraf ini atau dari teks ini? Apa ya, Miss? Nggak ingat Karena malahan. iya Tadi gitu loh. baca apa aja mungkin nggak ingat. Iya gitu. Jadi memang harus ya kalau saya sih jadinya saya awasi ya gitu. Jadi saya sambil jalan gitu merhatiin mereka, memastikan mereka membaca gitu. Dan saya biasanya di kelas saya pastiin anak-anak harus menggarisbawahi gitu. Harus digarisbawahi apa yang menarik, apa yang penting atau istilah-istilah yang asing yang kamu tidak tahu, kamu belum pernah tahu gitu istilah ini maksudnya apa gitu. Jadi itu harus digarisbawahi gitu. Dan pada akhirnya memang kalau di dalam kelas itu harus ini sih harus uh, lebih kreatif jadinya harus ada gitu kesempatan buat mereka memegang HP-nya. Mm-mm. Jadi apakah Iya. misalnya kita bikin kuis ya kan melalui Kahoot atau kuisis gitu. Pokoknya mereka harus pegang HP deh gitu di dalam kelas. Tapi ya tujuannya kan untuk belajar. Makanya Mm-mm. yaitu apakah dengan kuisis atau Kahoot atau mereka bisa googling istilah-istilah yang mereka nggak tahu, istilah-istilah asing dari bacaan yang mereka bisa cari tahu di Google. Seperti itu sih, Esther. Apakah itu Mm-mm. menjawab Iya, pertanyaan? iya, menjawab banget Kak Jen. Bahkan banyak hal-hal baru yang apa namanya ternyata juga dialami oleh Kak Jenny gitu. Kak Rahmat pun juga menjelaskan hal yang serupa dalam hal kebiasaan mereka yang lekat dengan teknologi gitu. Sulit sekali untuk lepas dengan teknologi. Itu juga saya alami sekarang di tempat saya itu. Mereka kalau ini kehidupan di asrama ya,
tidak taat terhadap peraturan-peraturan tertentu, diancam dengan sanksi ini, sanksi itu tidak mempan. Tetapi kalau diberi ancaman tidak boleh pakai HP sekian jam, itu mereka langsung taat. Jadi justru menjadi alat pengikat malah. Itu Benar-benar. luar biasa. Nah, Kak Jenny, eh selama Kak Jenny berada di sana, di tempat Kak Jenny berkarya ini sudah sekitar 2 tahun lebih ya, karena ini tahun ketiga. Benar. Ya, Kak Jenny menemukan tantangan tidak ketika mencoba untuk menyisipkan nilai-nilai perdamaian ke dalam proses Kak Jenny, baik itu ketika bina iman maupun ketika mengajar di kelas. Entah itu tantangan dari struktural sekolah, guru-guru yang lain, atau tantangan dari peserta didik, bahkan orang tua mungkin bisa jadi. Em, Kalau dari pengalaman saya, ini berdasarkan latar belakang peserta didik yang memang mereka berasal dari keluarga yang hidupnya cukup nyaman ya. Rata-rata semua anak-anak di sekolah saya itu latar belakang ekonominya bagus-bagus. Dan mereka itu biasanya anak-anak yang sangat disayang sama orang tuanya. Jadi uh, mereka adalah anak-anak yang memiliki privilege dan mereka sudah terbiasa hidup dengan privilege itu. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, mereka bahkan kurang aware gitu dengan persoalan-persoalan masyarakat gitu, apakah masalah kemiskinan, masalah apa ya, kesulitan untuk mengakses sekolah bagi sebagian masyarakat Indonesia, konflik-konflik gitu ya. Mereka kurang aware, jadinya mereka memang belum terbiasa uh, memikirkan tentang kontribusi positif yang mereka bisa lakukan gitu untuk orang lain. Karena mungkin mereka berpikir bahwa orang lain itu, teman-teman mereka itu juga nyaman, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah yang terlalu signifikan yang mereka harus ikut campur di sana gitu. Nah, jadi ketika misalnya saya mengajarkan tentang mengasihi sesama gitu ya, Esther, Iya. menurut mereka saya sama teman saya selama ini udah fine-fine aja kok. Kita udah bagus pertemanannya gitu. Bagi mereka kayak itu udah cukup gitu. Tapi ketika misalnya saya ajak mereka untuk memikirkan orang lain yang hidupnya berbeda dengan mereka, yang kurang nyaman atau punya persoalan-persoalan yang serius, itu mereka kadang-kadang sedikit saja anak-anak yang mengerti gitu dan mau kayak menunjukkan apa ya, antusiasnya gitu, Esther. Untuk sebagian itu jadinya cenderung lebih apa ya, lebih lebih cuek gitu. Jadi harus berkali-kali sih diingatkan, harus berkali-kali diingatkan gitu. Jadi itu tantangannya kalau misalnya di tempat saya mengajar gitu. Mereka memang ada sih, kemarin saya juga sempat yang ngobrol gitu dengan Wakasis tentang sepertinya baik deh ada program sekolah gitu yang membawa anak-anak ini ke tempat-tempat yang membuat mereka jadi lebih aware gitu dengan persoalan yang ada di masyarakat gitu. Nah, sorry, tapi sebenarnya saya baru ingat. Jadi sebenarnya di sekolah karena melihat situasi peserta didik yang seperti itu, sekolah itu ada program yang bernama program Live In. Nah, program Live In itu adalah program yang dilakukan selama 2 minggu di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Gitu, biasanya sih di desa-desa yang masyarakatnya itu lebih banyak berprofesi sebagai petani atau misalnya pedagang-pedagang kecil seperti itu. Jadi ini udah tahun kedua sih saya akan mengikuti program Live In yang diadakan di sekolah yang bertujuan untuk melatih empati anak-anak gitu. Jadi saya sudah pernah sih sekali ikut Live In, Esther, dan di sana saya menemani anak-anak tinggal langsung bersama dengan masyarakat di rumah-rumah masyarakat yang berbeda-beda. Jadi mereka
sebarkan gitu ke beberapa rumah masyarakat, dan di sana mereka belajar untuk hidup bersama para petani. Mereka ikut ke sawah, mereka belajar bagaimana caranya bertani, caranya berkebun gitu. Dan itu diharapkan ya mengajarkan anak-anak untuk lebih berempati, terus juga melihat bahwa hidup itu tidak semudah seperti yang mereka alami di rumah gitu. Mm-mm. Jadi seperti Iya, itu. karena mungkin mereka ini ya Kak ya, tidak mengerti konteks yang dimaksud. Jadi akhirnya mereka juga bingung kan? Karena di Benar, lingkungan mereka pun juga mereka tidak menemukan hal-hal yang seperti itu gitu. benar. Ya, oke. Em, Berarti selama ini justru lebih swasta tempat Kak Jenny itu ini ya, apa namanya? Memang memang diperuntukkan. Oh iya, sekolahnya sekolah swasta dari Kak Jenny. Sekolah Swasta, swasta. swasta, swasta yang mengakomodasi semua latar belakang kan, seperti menuju ke arah inclusive education begitu bukan? Iya, tapi kalau latar belakang sosialnya benar beragam. Nah, Hmm. mungkin karena uang sekolahnya cukup mahal, jadi uh, Oh iya, dalam ekonomi mereka cenderung homogen. iya, karena akhirnya secara mau tidak mau yaitu menyaring sih. Benar, gitu. Biaya sekolah itu menyaring. Oke Kak Jenny. Em, ya, oke. Nah, tadi saya sampaikan begini. Dari cerita-cerita Kak Jenny yang Kak Jenny sampaikan, kemudian terkait dengan generasi mereka dan latar belakang anak-anak yang Kak Jenny sekarang bina, Kak Jenny dampingi prosesnya itu, eh, mungkin di luar sana ada banyak ya pengajar-pengajar lain yang mengalami situasi yang serupa dengan Kak Jenny ataupun juga yang berbeda dalam merespon keberagaman, lalu kemudian ketika mengajar, kan banyak juga kita temui pengajar-pengajar yang apa ya rasanya cukup meresahkan saya juga karena kurang aware dengan merespon keberagaman itu menjadi lebih damai, kemudian merayakan keberagaman itu tidak semua pengajar melakukan hal itu gitu. Nah, adakah sesuatu yang ingin Kak Jenny bagikan kepada siapapun di luar sana pemirsa yang menyaksikan podcast ini, terutama para pengajar, apa yang sebaiknya dilakukan gitu ketika diperhadapkan dengan peserta didik yang mungkin sangat kritis merespon isu-isu keberagaman itu atau bahkan terjadi konflik yang berkaitan dengan keberagaman dan kemudian apa ya berbagai macam tantangan yang pasti dihadapi oleh para pengajar seperti itu. Ada yang bisa dibagikan Kak Jenny? Untuk seluruh peserta didik yang ada di Indonesia, ketika misalnya kita sedih gitu ya atau kecewa karena mungkin peserta didik kita tidak menangkap apa yang kita sedang ajarkan kepada mereka, kiranya perasaan sedih itu tidak mematahkan semangat kita, Hmm. melainkan perasaan sedih itu menjadi kekuatan untuk kita untuk bisa menemukan cara yang lebih efektif, metode yang lebih efektif untuk bisa membantu para peserta didik memahami apa yang seharusnya mereka pahami. Karena memang peserta didik kita sama seperti kita memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, jadi mungkin ada kalanya juga kita harus bersabar menunggu mereka memahami apa yang seharusnya mereka pahami. Mungkin tidak ketika kita yang menjadi gurunya, maka mereka paham, tapi mungkin di kesempatan yang lain, di pengalaman hidup mereka ke depannya yang akan membuat mereka mengerti. Jadi jangan pernah merasa sia-sia. Great, ya ampun. Terharu banget loh dengarnya. Oh iya, karena Esther juga seorang pendidik ya. Ya, dan itu relate sekali Kak Jenny.
bagaimana bisa memfasilitasi peserta didik yang begitu beragam. Kita harus, ya seperti ini, tema dalam podcast kita itu kan, mengenal yang berbeda, lalu kemudian menyapa mereka dengan cinta. Karena ya itu, peserta didik kita mungkin menangkap maksud kita justru lain gitu. Lain yang ingin disampaikan, lain juga yang mereka pahami gitu. Dan saya rasa begitu juga ketika menanamkan nilai-nilai perdamaian itu kepada mereka. Perdamaian dalam konteks mereka dan dalam konteks berpikir kita bisa saja itu beda konsepnya gitu. Dan saya setuju dengan Kak Jenny tadi, jangan berhenti ketika itu sedih. Ketika kita sedih, ketika kita merasa itu belum ada hasilnya gitu kan. Saya kadang berpikir PR untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada peserta didik itu sepertinya adalah proses sepanjang hayat. Pun juga kita seperti itu kan, kita pun yang mengajar masih terus belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan peserta didik kita, berdamai dengan lingkungan apa tempat kita mengajar itu. Dan ya, adalah benar bahwa seorang pengajar itu ya juga pembelajar sepanjang hayat, Kak Jenny, saya rasa. Benar. Mm-mm. Oke, terakhir Kak Jenny, adakah hal singkat yang bisa dibagikan bagi para pemirsa podcast keberagaman kita pada saat ini? Satu highlight yang mungkin bisa menjadi apa ya, memori yang paling berkesan bagi para pemirsa yang bisa Kak Jenny bagikan. Tolong disampaikan dengan sederhana dan singkat. Oh, apa ya? Kalau dari pengalaman saya mengajar ya maksudnya ya, Ya, eh, nilai mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu menjadi sangat aplikatif sih dalam eh, pekerjaan yang saya geluti saat ini ya. Jadi saya pun terus diajak untuk belajar mengasihi para peserta didik sebagai bentuk bahwa saya mengasihi Tuhan yang menciptakan saya, yang mengasihi saya, dan yang juga mengasihi mereka. That's it. great. So, thank you Kak Jenny. Terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi pada malam hari ini bersama dengan Kak Rahmat juga yang sudah menceritakan banyak hal dan inspirasi-inspirasi yang dibagikan kepada para pemirsa podcast keberagaman YIP Center, maaf, podcast keberagaman YIP Center dengan tema mengenal yang berbeda dan menyapa dengan cinta. Banyak inspirasi mengasihi yang Kak Jenny bagikan dan juga Kak Rahmat bagikan sebelumnya. Semoga ini menjadi proses yang terus berlanjut, proses yang berkelanjutan, berkesinambungan, lalu saling memperlengkapi satu sama lain. So, ya teman-teman pemirsa podcast YIP Center, ini yang bisa kami bagikan. Semoga dapat menjadi berkat bagi semuanya, dapat menjadi bekal bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang di tempat karya masing-masing, di tempat mengajar terutama, kapanpun misalnya teman-teman ada pergumulan, mungkin kita bisa banyak bercerita. Suatu saat, barangkali jika ada kesempatan, kita mengadakan ruang jumpa dengan para pengajar-pengajar yang aktif bergerak dalam gerakan-gerakan penanaman nilai perdamaian. So, terima kasih Kak Jenny dan Kak Rahmat. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan.